Jaka sempat tertekan mendengar suara Raja Abimanyu. Dia hampir tumbang karenanya. Guntur Geni, Paduka sangat senang mendengar informasi darimu. Apakah ada sesuatu yang ingin kau minta dari Paduka? Kata makhluk kurus, sebut saja Nuk. Mengingat setiap kata Raja Abimanyu bisa menimbulkan bencana, Nuk menjadi juru bicara Raja Abimanyu. Begini Yang Mulia, bisakah Yang Mulia berikan jalan yang mudah untuk cucuku dan rombongannya keluar dari gerbang neraka? Pinta Mbah Kun. Raja Abimanyu memberikan sinyal kepada Nuk untuk menyampaikan. Paduka menyanggupi permintaanmu, Guntur Geni. Di mana rombongan cucumu sekarang ini? Mereka sementara mengikuti Sabar untuk menaklukkan wilayah Balakosa serta Kanam dan Kamiya. Nanti Sabar akan menghadap ke sini setelah semuanya beres. Jelas Mbah Kun. Kemudian Raja Abimanyu kembali menyampaikan kepada Nuk. Baiklah. Bora, Caraka, Ekna, atas perintah Paduka Raja Abimanyu, kalian diperintahkan untuk membantu Sabar merebut wilayah musuh. Siap, jawab ketiga penguasa wilayah. Guntur Geni, kau tetap di sini. Raja Abimanyu sendiri yang akan mengantar cucumu keluar dari gerbang neraka. Jelas Nuk. Terima kasih Yang Mulia, jawab Mbah Kun menunduk hormat. Sementara itu, Bora, Caraka, dan Ekna langsung pergi menuju ke tempat Mbah Sabar berada. Seperti yang sudah diketahui, Bora adalah suami para dukong. Bora sebelumnya adalah manusia pertapa yang konon telah hidup hingga 290 tahun. Sejatinya Bora tidaklah mati seperti yang dialami oleh Mbah Sabar dan Mbah Kun. Bora berubah menjadi manusia siluman yang mana itu menyalahi aturan dunia dan masuk ke gerbang neraka. Sedangkan Caraka sendiri juga salah seorang pertapa sakti yang hidup lebih dari 500 tahun dalam pertapaannya. Caraka juga memiliki wujud yang sempurna seperti Mbah Sabar dan Mbah Kun. Dalam pertapaannya, Caraka moksa, berharap mendapatkan tempat yang lebih baik, tetapi kenyataannya dia malah masuk ke dalam gerbang neraka. Ekna adalah siluman harimau putih dengan jenis kelamin betina. Ekna diyakini berasal dari dinasti Ming di China. Sebelum berada di gerbang neraka, Ekna adalah seorang jenderal wanita yang tangguh yang memimpin 100.000 pasukan. Ekna terjebak di gerbang neraka saat Ekna melarikan diri ke Gunung Kunlun, Cina. Dia terkontaminasi aura iblis di tanah kematian yang membuatnya menjadi siluman harimau putih. Karena suatu akibat, dia berselisih dengan penghuni tanah kematian dan dihukum dilempar ke gerbang neraka. Portal gerbang neraka tidak hanya ada di kerajaan langit. Di seluruh belahan dunia ada tempat seperti gerbang neraka, hanya berbeda-beda sebutannya di beberapa wilayah. Salah satunya ada di tanah kematian Xinjiang, tempat paling terkutuk dari seluruh daratan alam jin. Jika di lautan tempat paling berbahaya adalah segitiga Bermuda, maka di daratan segitiga Bermudanya ada di tanah kematian Xinjiang, Cina. Sungguh sial aku. Kenapa Raja Abimanyu menunjuk aku untuk membantu Sabar? Padahal manusia-manusia itu telah membantai istri-istriku. Bora menggerutu. Bora kawanku, seharusnya kau senang karena dipercaya oleh Paduka untuk menangani masalahnya. Caraka menyahut. Bukannya aku tidak senang, Caraka. Aku masih tidak terima apa yang dilakukan oleh para manusia itu. Jelas Bora. Kenapa kau tidak menolak saja perintah Paduka? Kata Ekna sambil menenteng tombak besar. Seenaknya saja kau bicara, Ekna. Bagaimana jika kau menggantikan istri-istriku yang sudah mati? Kita berdua pasti akan tidak terkalahkan, rayu Bora. Bicara sembarangan lagi, aku potong kemaluanmu, ancam Ekna. Tawa Caraka. Tidak ada yang lucu, Caraka, kata Ekna kesal. Pada dasarnya, Bora adalah mata keranjang, tetapi yang dia sukai adalah wanita yang dia anggap unik. Ekna
memanglah seorang siluman harimau putih, tetapi pawakannya cukup bagus. Sementara itu di tempat Mbah Sabar berada, mereka masih belum bisa menangani kabut hijau beracun itu dengan cara apapun yang sudah dilakukan. Banyak pengikut Mbah Sabar yang memiliki kemampuan rendah mati terkena kabut tersebut. Tuan Sabar, situasi ini sangat tidak bagus bagi Tuan Tori, kata Sabrani. Ya, aku juga berpikiran sama sepertimu, Genggong. Kau tangani sendiri di sini. Aku akan mengantar cucuku dulu, kata Mbah Sabar. Pergilah. Saat kau kembali, semuanya sudah aku bereskan. Kau akan melewatkan kesenangannya. Jawab Noyo Genggong senang. Namun saat kami ingin beranjak pergi, ketiga pimpinan wilayah yang diperintahkan oleh Raja Abimanyu tiba di lokasi. Apa yang kalian lakukan di sini? Kata Mbah Sabar serius. Hei, kenapa kalian di sini? Kalian mau merebut kesenangan kami? Kata Noyo Genggong tidak terima. Salam Sabar kawanku. Kami diutus oleh Paduka untuk membantu kalian, jawab Caraka dengan nada yang bersahabat. Kami tidak, Bu. Diamlah Noyo Genggong. Mbah Sabar langsung memotong ucapan Noyo Genggong. Terima kasih atas kedatangan kalian yang ingin membantu kami. Jika itu perintah Raja Abimanyu, tentu aku tidak akan menolak, jawab Mbah Sabar. Noyo Genggong berlalu pergi. Mbah Sabar kemudian menjelaskan situasi yang sedang dihadapinya. Kabut hijau yang ada di wilayah Kamiya menyulitkannya untuk terus maju. Ekna tanpa memberikan kesempatan untuk Mbah Sabar menjelaskan, dia melangkah menuju kabut hijau itu, berada, dan berhenti sebelum kabut itu mengenai dirinya kemudian. Auman Ekna menerbangkan kabut hijau dan menghilang tanpa jejak. Wah, aku suka sekali saat kau berteriak, Ekna. Kau sungguh seksi sekali, kata Bora. Bilang apa kau? Diam! Tombak Ekna menghantam tanah dan membelahnya menjadi dua. Untung saja Bora mampu menghindar. Jika tidak, dia pasti terbelah jadi dua. Hehe, bercandamu kelewatan, Ekna. Hehehe. Sambil mengangkat tangan, Bora mengatakan, aku tidak bercanda, jawab Ekna ketus. Sekali lagi Caraka tertawa. Kami bingung melihat tingkah mereka. Jika itu yang disebut candaan, pastinya itu berlebihan. Tapi kenyataannya mereka tertawa lepas, termasuk Mbah Sabar, kecuali Ekna. Kabut hijau yang menahan kami, bahkan sampai mengorbankan beberapa pengikut Mbah Sabar hilang hanya dengan sekali teriakan Ekna. Kemunculan ketiga pimpinan wilayah pastinya akan lebih memudahkan Mbah Sabar untuk menaklukkan wilayah musuh. Namun, Raja Abimanyu juga memiliki penglihatan masa depan seperti Kanam. Bahkan kemampuan Kanam tidak ada apa-apanya jika dibandingkan milik Raja Abimanyu. Raja Abimanyu sampai memerintahkan ketiga pimpinan wilayah hanya untuk menaklukkan wilayah tanpa adanya pimpinan di sana. Jelas itu terlalu berlebihan. Mungkin ada sesuatu yang merepotkan sampai Raja Abimanyu memerintahkan mereka bertiga untuk bertindak. Kehadiran tiga pimpinan wilayah yang diperintahkan oleh Raja Abimanyu untuk membantu Mbah Sabar benar-benar sangat membantu. Masalah kabut hijau yang mematikan mampu disingkirkan dengan mudah oleh Ekna hanya dengan sekali aumannya. Para pimpinan wilayah masih tertawa lepas karena tindakan yang dilakukan oleh Bora dan Ekna. Kalian mau tertawa sampai kapan? Menyebalkan, kata Ekna berjalan seorang diri memasuki hutan yang berair. Setelah mereka berhenti tertawa, Bora melihat ke arah kami. Apa dia cucumu, Sabar? Kata Bora. Benar. Kenapa, Bora? Jawab Mbah Sabar. Mereka telah membantai istri-istriku. Jujur aku masih tidak terima. Jika bukan karena Guntur Geni datang saat itu, mereka sudah pasti aku bereskan, kata Bora kesal. Bora kawanku, kedatangan Guntur Geni saat itu bukan untuk menyelamatkan mereka. Justru dia datang untuk menolongmu kawanku,
jelas Caraka. Jangan melawak Caraka. Mereka menyerangku bersamaan, bahkan menggoresku pun tidak. Bagaimana kau mengatakan jika Guntur Geni menyelamatkanku? Bantah Bora. Mataku tidak pernah salah menilai kawanku. Kedua pengawal berjubah merah itu tidak sesederhana kelihatannya. Salah satunya adalah yang membunuh Kanam. Kau sendiri tidak pernah menang dari Kanam. Bahkan mungkin aku sendiri tidak bisa menghadapinya. Jelas Caraka. Meskipun aku tidak pernah menang dari Kanam, bukan berarti aku kalah darinya. Yakni kita seri, kata Bora menjelaskan. Maafkan kesalahan cucuku Bora. Sebagaimana yang sudah sering kita ketahui, siapapun bisa gugur di sini. Cucuku tidak punya pilihan lain selain melawan, kata Mbah Sabar. Sudahlah. Aku paham, kata Bora sambil berlalu pergi menyusul Ekna. Akhirnya kami tidak jadi pergi. Kami tetap mengikuti Mbah Sabar sampai tujuannya selesai. Adanya ketiga pimpinan wilayah sebagai tambahan, keamananku sudah jelas terjamin, pikir Mbah Sabar. Kami dan rombongan Mbah Sabar memasuki hutan aneh yang lembab yang dipenuhi air. Meskipun kabut hijau sudah tidak ada lagi, medan yang becek membuat perjalanan lumayan terganggu. Sial, aku paling benci tempat seperti ini, keluh Bora. Karena pada dasarnya tempat Bora adalah wilayah yang berpasir. Ekna yang sudah memasuki hutan pertama kalinya sudah tidak terlihat. Butuh waktu lama untuk melewati hutan tersebut. Namun pada akhirnya, kami melewati hutan itu. Di balik hutan ternyata ada tempat yang cukup indah. Meskipun tidak ada tumbuhan hijau, di sana tumbuh pohon hitam dengan daun berwarna merah. Ada kabut tipis mengelilingi wilayah tersebut, bukan kabut beracun, kabut biasa pada umumnya. Semakin kami berjalan masuk, Ekna terlihat berdiri membelakangi kami. Karena tertutup kabut, kami tidak bisa melihat jelas di depan Ekna. Saat kami mendekati Ekna, pemandangan mengerikan terlihat di depan mata kami. Ada apa ini? Kata Mbah Sabar. Bukankah mereka ini musuh? Kenapa kau terlihat terkejut, Sabar? Kata Ekna sambil memberikan isyarat bahwa dia yang membantai pengikut kami ya. Apa kau yang membantai mereka semua, Ekna? Sekali lagi Mbah Sabar bertanya untuk memastikan. Musuh tetap saja musuh. Tidak ada belas kasihan kepada mereka, jawab tegas Ekna. Kau saat bertindak sadis menjadi semakin... Bora langsung menghentikan ucapannya saat Ekna memelototi Bora. Ada ratusan makhluk yang ada di wilayah kami ya. Semuanya dibantai Ekna tanpa ada sisa satu orang pun. Padahal kami menyusul tidak lama setelah Ekna masuk. Kami bahkan tidak melihat kapan Ekna membantai ratusan bawahan kami ya. Ekna semasa masih hidup saja sudah sangat brutal dan kejam. Ditambah sekarang menjadi siluman harimau putih, sikapnya menjadi sangat buas dan mengerikan. Meskipun dari bentuk tubuh Ekna terlihat imut dan menggemaskan, sejatinya Ekna jauh lebih buas dari makhluk manapun yang ada di gerbang neraka. Hanya Raja Abimanyu yang Ekna takuti. Tidak ada lagi yang membuat Ekna takut, bahkan ke-6 penguasa lainnya sekalipun. Akhirnya, wilayah Kamiya berhasil dikuasai dengan mudah. Ekna berkontribusi besar atas itu hingga membuat Noyo Genggong murung. Noyo Genggong bukannya takut kepada semua pimpinan wilayah. Dia hanya tidak mau berurusan dengan Raja Abimanyu lagi. Tanpa menunggu lama, kami langsung menuju ke wilayah Gandra. Karena wilayah di sebelah kami, Kamiya, adalah milik Gandra, baru kemudian wilayah Kanam. Gandra juga harus diberi pelajaran karena ikut andil saat menyerang wilayah Mbah Sabar. Dia harus menanggung konsekuensi karena berani mengusik wilayah Raja Abimanyu. Beberapa saat kemudian, kami tiba di wilayah Gandra. Tidak ada yang istimewa dari wilayah Gandra. Wilayahnya sama saja buruknya dari wilayah lain. Hanya saja, wilayah Gandra sangat membingungkan. Ada hutan kering tanpa ada daun sedikit pun yang mengelilingi wilayah Gandra. Sepintas terlihat biasa saja dilihat dari kejauhan. Saat kami memasuki hutan tersebut,
Aku sendiri merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Aku sendiri bingung apa yang aku rasakan saat itu. Di dalam hutan, kami semua seperti berputar-putar, tidak pernah menemukan ujungnya. Saking seringnya kami selalu kembali ke tempat semula, beberapa pengikut Mbah Sabar mulai gila dan saling membunuh. Murka berubah menjadi sukacita. Kematian menjadi kehidupan. Kehidupan adalah kematian itu sendiri. Kebenaran berubah menjadi kepalsuan. Jiwa yang kosong akan dipenuhi angkara murka. Jangan menilai diri sendiri. Jadilah orang lain untuk menemukan jati diri. Fana itu nyata. Kebenaran tak pernah berdusta. Caraka merapalkan mantra yang tiba-tiba menyadarkan semua pengikut Mbah Sabar. Mereka mulai berhenti saling membunuh berkat Caraka. Hutan aneh tersebut tidak hanya membingungkan, tetapi juga membuat siapapun kehilangan kendali. Seperti alas lali jiwo. Ada benarnya Raja Abimanyu mengirim kalian. Jika hanya aku dan Noyo Genggong saja, pasti aku akan mengalami banyak kerugian, kata Mbah Sabar kepada Caraka. Paduka pastinya sudah tahu bahwa semua ini akan terjadi. Aku selalu mempercayai apa yang beliau katakan, jawab Caraka. Karena mantra Caraka kami akhirnya melewati hutan aneh itu. Dari jarak kurang lebih 500 meter, kami menemukan jalan keluarnya. Tibalah kami di wilayah Gandra. Sampai di sana, kami dikejutkan dengan kehadiran puluhan sosok kuat yang sudah menunggu kami. Ada lebih dari 50 pimpinan wilayah musuh yang menghadang kami. Sepertinya kami telah dijebak. Apa-apaan ini? Kata Noyo Genggong. Nak, jangan jauh-jauh dari Mbah. Mbah Sabar mendekatkan diri. Apa kita sudah dijebak? Ekna langsung waspada. Sementara itu, kalian sudah terlalu jauh. Jangan berharap bisa kembali, kata Gandra dengan suara patah-patah. Apa kalian ini memang suka main keroyokan ya? Apa urat malu kalian sudah putus? Kata Bora. Memangnya kenapa? Tidak akan ada yang tahu, sebab di sini akan menjadi kuburan kalian, kata salah satu pimpinan wilayah. Mereka semua tertawa puas, tapi dalam sekejap tawa mereka terhenti saat Bora melakukan sesuatu. Benar-benar merepotkan. Tidak diketahui apa yang sedang Bora lakukan. Tiba-tiba di belakang kami muncul beberapa portal. Apa ini? Sabrani terkejut. Bukan hanya Sabrani, kami semua terkejut kemunculan portal yang tiba-tiba. Dari beberapa portal muncul beberapa makhluk yang sama kuatnya dengan para pemimpin wilayah, dan jumlahnya hampir sama seperti musuh di hadapan kami. Ada di mana ini? Aduh, aku terpleset. Aku ngantuk sekali. Sial, aku belum selesai makanku. Berisik sekali di sini. Dan seterusnya. Yang muncul dari portal adalah para pimpinan wilayah Sekutu Mbah Sabar. Kami semua terkejut kecuali Bora. Sebenarnya apa yang Bora lakukan hingga bisa mengundang para pimpinan wilayah kemari? Setiap pemimpin wilayah memiliki kemampuan unik masing-masing, dan itu biasanya menjadi kartu as mereka. Bora adalah pengendali ruang yang memahami prinsip ruang yang handal. Saat Bora berhadapan dengan kami sebelumnya, dia bukannya tidak bisa disentuh. Setiap serangan yang Bora terima akan dia alihkan ke tempat lain. Bora saat menghindari serangan Ekna bukannya dia cepat. Bora hanya berpindah tempat dalam sekejap. Tidak aku sangka akan cepat ini. Aku menggunakan kartu andalanku. Aku letih. Aku serahkan mereka pada kalian, kata Bora sambil rebahan. Mungkin ini akan menjadi pertarungan yang mengerikan. Berkumpulnya para pimpinan wilayah tidak pernah terjadi selama beberapa ratus tahun terakhir. Mungkin ini juga akan melibatkan para 7 penguasa. Untuk pertama kalinya, selama ratusan tahun tidak pernah para pimpinan wilayah berkumpul saling berhadapan. Ketegangan terjadi di kedua belah pihak. Semua sudah diperkirakan oleh Raja Abimanyu bahwa hal yang terjadi saat itu memang akan benar terjadi.
Kami tidak akan lagi terdesak saat para pimpinan wilayah datang berkat portal yang telah Bora buka. Kurang ajar, siapa yang membawaku ke sini? Kata salah satu pemimpin wilayah, yakni Ganesh. Ganesh adalah salah satu pimpinan wilayah di bawah Raja Abimanyu. Ganesh adalah seorang wanita perkasa. Wujudnya setengah manusia dan setengah serigala. Semasa hidup, Ganesh adalah seorang pembunuh bayaran pada zaman Kofun, jauh sebelum zaman Edo di Jepang. Pada saat itu banyak klan-klan berdiri saling menyabotase wilayah, dan banyak orang tidak bersalah menjadi korban. Ganesh adalah seorang wanita biasa. Karena kekejaman para klan yang bertindak semena-mena, keluarga Ganesh terbunuh saat itu. Ganesh ditangkap dan dijadikan budak. Saat Ganesh mulai dewasa, dia kabur menuju pegunungan dan bertemu seorang pendekar tua yang sudah pensiun. Ganesh belajar pedang dari orang tua tersebut sampai orang tua itu meninggal. Kemudian Ganesh turun gunung untuk membalas kematian keluarganya dan menjadi pembunuh bayaran. Tapi aksinya gagal saat ingin membunuh pimpinan suatu klan. Dia dihukum mati dengan cara dipenggal. Setelah Ganesh dipenggal, kepalanya dibawa kabur oleh seekor serigala. Serigala itu membawa kepala Ganesh ke gunung di mana dia tinggal. Karena dendam yang belum terselesaikan, kepala Ganesh tiba-tiba hidup dan memakan serigala tersebut. Akhirnya, Ganesh memiliki tubuh baru, yaitu tubuh seekor serigala. Kemampuannya berlipat ganda. Dia mampu membalaskan dendamnya. Namun, Ganesh sudah menjadi yokai atau siluman dan terus membunuh orang-orang. Ganesh akhirnya dihentikan oleh seseorang dan disegel di salah satu kuil. Hukum alam pun berlaku dan Ganesh masuk ke gerbang neraka. Kau selalu berisik seperti biasa, Ganesh, sahut salah satu pimpinan wilayah, yakni Inai. Inai juga salah satu pemimpin wilayah di bawah Raja Abimanyu. Inai juga berasal dari Jepang, tepatnya di era modern zaman Edo. Inai adalah seorang geisha yang sangat cantik. Banyak para penguasa menginginkannya, namun Inai dibunuh karena kecantikannya. Sebelum dia terbunuh, dia membuat perjanjian dengan iblis bahwa setelah dia mati, dia bisa membalas dendam. Setelah Inai terbunuh, dia menjadi makhluk penghisap darah, membunuh siapapun yang dia temui. Inai akhirnya juga tersegel dan masuk ke gerbang neraka. Aduh, aku lapar, kata salah seorang pimpinan wilayah, Onim. Onim adalah makhluk pemakan segalanya. Dia tidak pernah kenyang, mau sebanyak apapun dia makan. Onim juga salah satu pemimpin wilayah di bawah Raja Abimanyu. Asal-usulnya misterius, tidak diketahui dari mana dia berasal. Siapa mereka ini, Mbah? Kataku keheranan. Mereka semua adalah pimpinan wilayah, sama seperti Mbah, jawab Mbah Sabar. Sring. Tiba-tiba Sira mengeluarkan senjata kembarnya. Sira, apa yang akan kau lakukan? Kata Sinta. Tangan Sira mulai gemetaran. Matanya mulai berubah merah. Sira mundur menghindari Sira. Ada apa dengannya, Putri? Kata Sabrani. Aku tidak tahu, Sabrani, jawab Sinta cemas. Sira sepertinya marah. Tapi kami tidak tahu apa yang membuatnya marah hingga dia gemetaran. Wahai kawanku semuanya, rasanya senang sekali bertemu kalian di sini, sapa Caraka dengan nada bersahabat. Shut up. Salah satu penguasa wilayah menghampiri Caraka. Kenapa kau ada di sini, Caraka? Kata salah seorang pimpinan wilayah, Naraya. Naraya adalah seorang biksu yang sangat tampan. Dia mempelajari ilmu yang salah dan menjadi tersesat. Naraya memiliki dua kepribadian. Satunya adalah siluman ular yang hampir menjadi seekor naga bernama Naraba. Naraya adalah seorang yang santun dan bijak seperti Caraka dari semua pimpinan wilayah. Naraya hanya dekat dengan Caraka saja. Sedangkan kepribadian lainnya yaitu Naraba adalah makhluk pengis dan sangat jahat. Semasa hidup, Naraya adalah seorang biksu yang baik. Karena tidak sengaja mengamalkan mantra terlarang,
Naraya tersesat dan dirasuki oleh iblis jahat. Saat Naraba bangkit, dia membantai semua murid di kuil dan semua senior dan masternya. Naraba bangkit saat Naraya tertidur. Sejak kejadian pembantaian itu, Naraya tidak pernah tertidur lagi. Hingga suatu ketika, Naraya bertapa, bertaubat, dan ingin menuju nirwana. Berharap ingin ke nirwana, justru malah dia tiba di gerbang neraka. Naraya kawanku, seharusnya aku yang bertanya, kenapa kalian bisa kesini? Tanya balik Caraka. Aku tidak tahu. Tiba-tiba ada portal muncul di wilayahku. Aku hanya ingin memeriksa saja. Ternyata malah bertemu kau di sini. Jawab Naraya. Aku di sini karena perintah Paduka kawanku. Sepertinya kawan yang lain juga sama-sama tidak tahu apa-apa sepertimu. Jelas Caraka. Bertambahnya jumlah kalian tidak akan merubah keadaan. Kita habisi mereka, kata salah satu pimpinan wilayah musuh, yakni Utpar. Utpar adalah siluman ular bermata 4. Nafasnya beracun, kulitnya sekeras berlian, dan matanya mampu melumpuhkan mangsanya, tapi tidak berpengaruh bagi lawan yang sepadan atau lebih kuat darinya. Utpar, hentikan. Kalian jangan saling menyerang dulu. Jika kita semua berperang di sini, wilayah ini tidak akan bisa bertahan. Aku punya ide. Bagaimana jika 1 lawan 1? Kata Bora, celingukan ingin segera mendengar pendapatnya. Hening. Ya sudahlah, kata Bora kembali rebahan. Apa yang dikatakan Bora ada benarnya. Atau kita sudahi saja masalah ini. Kami akan pergi. Kalian jangan menghalangi kami. Caraka memberikan penawaran. Kami diperintahkan untuk menghabisi kalian. Mana mungkin kami membiarkan kalian pergi? Tidak kami duga memang bahwa kalian semua bisa muncul di sini. Mempertimbangkan saran Bora, kami menyetujui pertarungan sampai mati 1 lawan 1. Kata salah seorang pimpinan wilayah musuh, yakni Kalingga. Kalingga memiliki bentuk manusia burung Raja Wali putih. Sayapnya dari api dan mengendalikan 2 elemen api dan angin, tetapi masih tidak diketahui kemampuan aslinya. Awalnya Kalingga adalah bawahan Raja Abimanyu. Karena wilayahnya diambil alih, dia memilih untuk menyerah dan mengkhianati Raja Abimanyu. Asal-usul Kalingga tidak diketahui. Konon Kalingga adalah penghuni kahyangan dari klan burung yang telah berbuat kejahatan dan dibuang ke gerbang neraka bersama saudara seperguruannya. Kandra adalah saudara seklan dengan Kalingga. Kandra juga seorang manusia burung Garuda hitam dari klan burung penghuni kahyangan. Kandra masuk ke gerbang neraka karena membela Kalingga, sehingga dia dituduh telah bekerja sama dengan Kalingga. Mereka sebenarnya adalah sahabat baik. Mereka adalah penjaga kolam suci kahyangan. Konon, kolam suci tersebut adalah tempat reinkarnasi, dan hanya keluarga kerajaan yang boleh menggunakannya. Bahkan pimpinan dari klan burung sekalipun tidak memiliki hak untuk menyentuh air dari kolam tersebut. Kalingga dibuang ke gerbang neraka karena dia mencoba untuk meminum air di kolam suci. Sebelum itu terjadi, Kalingga ketahuan dan langsung dihukum. Konon siapapun penghuni kayangan yang meminum setetes air dari kolam suci memiliki wujud yang sempurna. Kalingga hanya diam tanpa bisa menjawab kata-kata Kandra. Aku suka seperti ini. Aku mau duluan. Siapa yang akan melawanku? Maju! Noyo Genggong langsung menantang musuhnya. Genggong kau? Sudahlah, percuma aku mencegahnya. Basabar tidak jadi untuk memperingatkan Noyo Genggong. Kau sungguh arogan. Kali ini aku tidak akan mundur. Kandra menjawab tantangan Noyo Genggong. Kemarilah, sambut Noyo Genggong. Pertarungan mereka berdua belum sempat terselesaikan. Kali ini mereka akan benar-benar bertarung sampai mati. Noyo Genggong tidak kenal takut karena dia memiliki 7 inti kehidupan, yang artinya dia bisa bangkit dari kematian sebanyak 7 kali. Dan setiap makhluk yang memiliki kemampuan sepadan atau di atasnya, dia bunuh. Inti kehidupan Noyo Genggong bertambah 1 kali. Itu adalah kemampuan istimewa Noyo Genggong yang hanya diketahui oleh Mbah Sabar saja dan menjadi kartu as Noyo Genggong.
Gandra pastinya tidak mengira bahwa yang sedang dia hadapi sama saja makhluk immortal yang tidak bisa mati. Pertarungan antara Noyo Genggong dan Gandra akhirnya dimulai. Suasana menjadi hening saat kedua makhluk kuat saling berhadapan. Noyo Genggong dengan senyumnya menyeringai, menunjukkan bahwa dia sangat senang dengan situasi saat itu. Gandra masih bersikeras, bersikap misterius, tenang, namun tidak memiliki celah untuk diserang. Gandra yang sebelumnya tidak pernah menyerang, akhirnya dia mengawali untuk maju. Noyo Genggong sumringah, bersiap untuk menerima serangan Gandra. Tap, tap, cediat. Pukulan Gandra ditahan dengan mudahnya oleh Noyo Genggong. Suara benturan dahsyat beradu. Tanah tempat mereka berpijak bertebaran, tidak kuat menahan energi mereka berdua. Kami semua di kedua belah pihak dengan tenang menonton pertarungan mereka. Meskipun Gandra memiliki tubuh yang kecil, dia mampu mengimbangi Noyo Genggong yang memiliki fisik tidak jauh beda dengan Balakosa. Sementara itu, di tempat Mbah Gun berada, Raja Abimanyu secara pribadi membuatkan jalan yang aman buat Jaka untuk keluar dari gerbang neraka. Guntur Geni, ikutlah dengan kami, kata Nuk atas perintah Raja Abimanyu. Mbah Gun dan Jaka mengikuti Raja Abimanyu dari belakang. Setiap langkah Raja Abimanyu mengguncang seisi wilayah. Jaka merasakan seperti gempa yang dahsyat berada di belakang Raja Abimanyu. Di ujung tebing, Raja Abimanyu berhenti. Di depannya adalah jurang yang sangat dalam. Mengingat perjalanan dari bawah hingga puncak tebing membutuhkan waktu 7 hari. Pastinya tidak bisa diukur seberapa dalamnya jurang itu. Cedung, cerak, shh. Sekali hentakan kaki Raja Abimanyu, di depan jurang muncul sebuah jalur tebing menuju tempat yang tidak diketahui. Jalannya panjang sampai tidak terlihat ujungnya. Guntur Geni, biarkan cucumu pergi duluan. Rombongannya bisa menyusul nanti. Ini adalah jalur menuju pintu keluar, di mana cucumu dan rombongannya masuk. Paduka menjamin keamanannya, kata Nuk. Terima kasih Paduka Raja Abimanyu, jawab Mbah Gun menunduk. Antarlah cucumu hingga keluar. Pilih gerbang warna kuning, jangan yang lainnya. Segera kau kembali jika sudah, lanjut Nuk, yang kemudian pergi bersama Raja Abimanyu. Baik, sekali lagi terima kasih Yang Mulia. Mbah Gun menunduk sampai Raja Abimanyu menghilang. Jaka, ayo Mbah antar kau pulang. Tidak perlu cemaskan Tori. Baik Mbah. Guntur Geni berubah menjadi serigala emas. Jaka duduk di atasnya. Kemudian mereka pergi melewati jalan yang sudah dibuat oleh Raja Abimanyu. Cukup memakan waktu bagi Mbah Gun dan Jaka sampai di tujuan. Jalan yang dibuat oleh Raja Abimanyu semakin jauh, semakin menurun. Akhirnya mereka sampai. Di hadapan mereka ada 7 pintu gerbang yang besar. Semua gerbang berwarna hitam legam dengan aura yang berbeda-beda. Dari merah, kuning, biru, hijau, kecoklatan, merah muda, dan abu-abu. Pergilah nak. Mbah cukup senang bisa bertemu denganmu lagi. Salam untuk ayahmu, Ki Sabto. Aku harap dia sehat selalu. Baik Mbah, kata Jaka yang sedikit menunduk. Jaka memandang Mbah Gun sejenak, kemudian berbalik arah dan menuju ke gerbang kuning. Setiap langkah yang Jaka ambil terasa begitu berat. Jaka juga merasakan kerinduan yang amat besar. Kesedihan yang Jaka rasakan pastinya tidak jauh beda denganku. Tetapi Jaka mencoba untuk tetap tegar. Tidak ada waktu untuk cengeng seperti anak kecil. Meskipun sebenarnya hatinya menangis. Mbah Gun terus memperhatikan Jaka sampai Jaka benar-benar pergi. Ingin rasanya bagi Mbah Gun untuk ikut keluar dari gerbang neraka. Tetapi jiwa Mbah Gun sudah ditandai oleh segel gerbang neraka. Segel gerbang neraka akan otomatis didapatkan bagi mereka yang memang seharusnya berada di gerbang neraka. Tidak ada yang bisa menghapus segel tersebut. Bahkan ke-7 penguasa sekalipun tidak bisa melakukannya. Hanya saja bagi 7 penguasa, mereka bisa menutupi segel tersebut dan bisa keluar dari gerbang neraka. Pintu gerbang neraka terbuka hanya dengan sedikit sentuhan dari Jaka. Cahaya kemilauan menutupi pandangan. Tiba-tiba saja Jaka hilang tanpa Mbah Gun sadari.
Bagun langsung segera kembali. Di balik gerbang suasana telah berubah. Jaka kebingungan melihat situasi saat itu. Wilayah dunia bawah kerajaan langit sangat berbeda saat pertama kalinya Jaka memasuki gerbang neraka. Di sana sangat ramai sekali. Ada ribuan makhluk menyaksikan kedatangan Jaka. Apa-apaan ini? Gumam Jaka kebingungan. Manusia, kenapa kau keluar sendiri? Bagaimana dengan master kami? Tanya salah satu jubah merah. Mereka masih di belakang, jawab Jaka santai. Woi, mereka berhasil, luar biasa, hebat. Hiruk pikuk semua makhluk yang ada di sana. Bukan hanya para jubah merah saja yang ada. Hewan suci seperti Sabrani juga banyak. Bahkan ada juga beberapa prajurit yang sepertinya berasal dari istana langit. Semuanya diam, kata Draka yang kemudian menghampiri Jaka. Manusia, katakan, apa kalian berhasil mendapatkan pusaka tombak naga emas? Tanya Draka. Tidak, kami memilih untuk mundur. Mustahil bagi kami untuk melanjutkannya, jawab Jaka yang kemudian menjelaskan secara rinci kepada Draka. Kalian sudah berusaha. Datanglah ke istana terlebih dahulu manusia, kata Draka yang kemudian pergi diikuti oleh Jaka. Sampai di istana, Jaka disambut dengan sangat baik oleh Raja Al-Mahsyur. Meskipun misinya gagal, Jaka diminta untuk menunggu yang lain. Tetapi Jaka memilih untuk segera pergi. Raja Al tidak berhak untuk menahan Jaka. Dan kemudian Jaka pergi dikawal oleh beberapa prajurit istana langit hingga sampai di tubuh fisik Jaka. Jaka kelelahan. Sambil menunggu Tori, Jaka akhirnya ketiduran. Kembali di pertarungan antara Noyo Genggong dan Gandra. Mereka masih saling berduel dengan imbang. Serangan demi serangan mereka lancarkan. Membosankan sekali, kata salah satu pimpinan wilayah yang sedang tiduran di pohon kering, yakni Faras. Faras adalah makhluk seperti manusia yang memiliki telinga panjang. Asal-usulnya misterius. Faras sangat suka tidur, mau dimanapun dia berada, kecuali di hadapan Raja Abimanyu. Tidak pernah ada yang melihat Faras bertarung di seluruh wilayah Raja Abimanyu. Tempat paling ternyaman adalah wilayah Faras. Pastinya jauh lebih tenang daripada wilayah Mbah Kun. Namun meskipun Faras tidak pernah bertarung, konon Faras adalah pimpinan wilayah yang paling sulit untuk ditundukkan. Selain Mbah Kun, Faras juga salah satu yang disukai Raja Abimanyu. Faras memiliki hak khusus yang diberikan Raja Abimanyu yang tidak dimiliki oleh para pimpinan wilayah lain. Benar, sangat membosankan. Maaf sudah memanggilmu ke sini, Faras. Hehehe, kata Bora yang sedang rebahan di tanah tepat di bawah Faras. Santai-santai, mau dimanapun juga aku masih bisa tidur, jawab Faras dengan santainya. Srat, tubuh Gandra terbelah menjadi dua terkena lengan Noyo Genggong yang bagaikan kampak. Akhirnya kau mati, Gandra. Tawa puas kemenangan. Srak, srak, srak. Noyo Genggong terlalu meremehkan Gandra. Tubuh Gandra yang terbelah bangkit lagi dan menjadi dua orang Gandra. Dengan kecepatan luar biasa, kedua Gandra mencabik-cabik tubuh Noyo Genggong menjadi beberapa bagian. Noyo Genggong lengah dan binasa. Noyo Genggong kalah, Mbah. Aku mulai mengkhawatirkan Mbah Sabar, sebab Noyo Genggong adalah partner sekaligus pelindung Mbah Sabar. Mbah Sabar hanya diam saja. Beliau terlalu fokus memperhatikan pertarungan mereka. Dasar bodoh, itulah akibatnya sok jagoan, kata salah satu pimpinan wilayah musuh, yakni Hares. Hares adalah makhluk raksasa berkaki 4 dengan wujud yang sangat mengerikan. Tidak diketahui dia berasal dari mana. Konon Hares adalah salah satu makhluk tertua dan terlama yang tinggal di gerbang neraka. Sementara itu Gandra tidak memberi ampun kepada Noyo Genggong. Dia mencabik-cabik Noyo Genggong menjadi kepingan kecil. Gandra tidak mudah untuk mati. Dia memiliki kemampuan istimewa membelah diri dan regenerasi. Gandra sudah yakin bahwa dia menang. Tubuhnya kembali menyatu dan meninggalkan area pertempuran. Sayangnya Gandra memiliki lawan yang hampir serupa dengan kemampuannya. Bahkan kemampuan istimewa Noyo Genggong tidak memiliki kelemahan jika dibandingkan miliknya.
Angin berputar-putar menerbangkan sisa-sisa tubuh Noyo Genggong yang tercerai-berai. Kilat merah menyambar tepat di ujung angin yang berputar. Mau kemana kau Gandra? Dari dalam angin, Noyo Genggong muncul dengan tubuh yang utuh kembali dan langsung menyerang Gandra. Kedua tangan Noyo Genggong mengeluarkan api yang berkobar, menghantam Gandra hingga tanah yang dia pijak berlubang seperti kejatuhan meteor. Setiap kali Noyo Genggong mati, saat bangkit kembali kemampuan Noyo Genggong berlipat ganda. Untuk sementara, tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Noyo Genggong menyerang Gandra tanpa memberinya kesempatan untuk menyerang balik. Serangan brutal Noyo Genggong tidak ada henti-hentinya. Di sekitarnya seperti lautan api dan petir merah menyambar, disertai angin yang membuat api semakin besar dan kuat. Petir merah itu adalah petir tingkat 8. Gandra pasti tidak akan selamat, Chandra bergumam. Sesuai dengan yang diucapkan oleh Chandra, Gandra tidak memiliki kesempatan untuk regenerasi. Setiap Gandra ingin membelah diri, serangan Noyo Genggong selalu menghentikannya. Kecepatan pemulihan Gandra tidak secepat serangan Noyo Genggong, yang akhirnya perlahan tubuh kecil Gandra terkikis dan hancur secara perlahan. Tidak ada kematian yang lebih menyakitkan daripada yang dialami oleh Gandra. Kemampuan regenerasinya justru malah menyiksanya. Gandra, salah satu pimpinan wilayah, gugur di tangan Noyo Genggong, raja dari alam gaib tanah Jawa. Petir merah masih menyambar dengan kondisi langit yang juga berwarna merah gelap. Angin mulai berhenti. Api juga mulai padam. Tempat pertarungan porak-poranda dan menyisakan kengerian yang disebabkan oleh Noyo Genggong. Faras membuka satu matanya. Melirik ke arah pertempuran. Tidak berlangsung, Faras kembali memejamkan matanya. Sayang sekali Hares kawanku. Pihak kamilah yang menang kali ini. Tawa Caraka menyambut perkataan Hares sebelumnya. Siapa yang kau sebut kawan itu? Jawab Hares kesal. Sementara itu, siapa lagi yang mau melawanku? Tantang Noyo Genggong. Noyo Genggong, cukup, mundurlah, perintah Mbah Sabar. Aku masih belum puas, Sabar. Tunggulah di sana. Genggong, des! Mbah Sabar tiba-tiba menjadi besar. Matanya putih. Otot-ototnya besar dan dikelilingi 7 bola yang melayang dengan warna yang berbeda. Tempat berdiri Mbah Sabar retak. Tangannya menggenggam kuat-kuat. Wujud Mbah Sabar tidak hanya bertambah besar, tetapi juga bertambah lebih muda. 7 bola yang melayang di sekeliling Mbah Sabar adalah 7 inti elemen alam. Angin, api, air, petir, bumi, cahaya, dan kegelapan. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah Istana Jin di Atas Langit, bagian keempat di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucapan ataupun salah ejaan. Saya pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.